Selamat siang Bapak dan Ibu semua, Shalom. Kita ketemu lagi ya hari ini di PA Bunda Teresa. Hari ini kita membahas tentang firman yang akan membawa pada peningkatan di dalam hidup kita. Aku share sebentar ya. Oke, firman Allah membawa peningkatan. Mungkin pada waktu Bapak dan Ibu melihat judul ini, Anda akan berpikir, ya pastilah firman Allah itu membawa peningkatan. Kan Tuhan berjanji kalau kita ini adalah kepala, bukan ekor. Kan Tuhan berjanji kalau kita itu bakal naik dan bukan turun. Kan firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Kan janji-janjinya itu pasti semuanya digenapi gitu. Jadi firman Tuhan pasti membawa kita naik. Nah, Bapak dan Ibu, yes, firman Tuhan itu pasti membawa kita naik. Tapi kuncinya itu sebetulnya di dalam kita sendiri. Ingat bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas. Jadi pada waktu kita mendengar, membaca firman Allah, ini sebenarnya terserah kita gitu. Firman ini mau cuman mandek berhenti di kepala aja, jadi hafalan doang, atau masuk kanan, keluar kiri, atau kita mau belajar untuk membawa ini dihidupi gitu. Jadi ini terserah kita mau dibawa kemana. Kalau firman ini kita pakai di dalam keseharian, kita hidupi, bahasa kerennya kita menjadi pelaku firman, itu pasti akan membawa pada satu peningkatan pada peningkatan lain. Karena kan memang rencana Tuhan itu bawa kita naik. Rencana Tuhan itu bukan bawa kita turun. Rencana kita itu membawa kita pada sebuah perubahan yang akan menuntun kita lepas dari segala macam keterikatan sambil kita melakukan tugas perutusan kita, sehingga pada akhirnya kita semua diubah makin hari menjadi seperti Dia. Jadi kalau memang kita hidupi, ya pasti akan membawa peningkatan. Jadi Bapak dan Ibu, pertama-tama aku mau kita samakan persepsi dulu ya. Sering kita mengatakan bahwa firman Allah itu membawa peningkatan. Yes. Firman Allah itu adalah iya dan amin. Yes, gitu. Tapi apakah itu sesuatu yang mutlak dan pasti? Iya. Ini adalah sesuatu yang mutlak dan pasti. Firman-Nya itu pasti membawa peningkatan dan pasti sifatnya itu iya dan amin. Kenapa? Karena ini adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri gitu. Jadi nggak mungkin Allah berbohong sama kita atau Allah tidak menepati janji-janjinya. Jadi yes, firman Tuhan itu pasti iya dan amin. Tapi pertanyaan kedua, apakah peningkatan itu otomatis terjadi? Apakah peningkatan itu otomatis terjadi? Apakah yang dijanjikan dan iya dan amin itu pasti terjadi? Nah, Bapak dan Ibu, aku cuma bisa ilustrasikan seperti ini. Tuhan itu sudah ya menyiapkan semua yang baik untuk kita. Dari zaman sebelum kita lahir, masih sebelum janin sekalipun ya, sampai nanti masa tua kita, masa depan kita nanti, Dia itu sudah siapkan segala macam berkat untuk kita. Karena ini memang adalah janjinya Dia. Dia mau bawa kita naik, Dia mau kita menerima berkat-berkatnya, baik berkat di dunia maupun berkat di akhirat nanti. Bahkan kan Dia bilang kalau Dia datang untuk memberi kata hidup dan hidup yang dalam kelimpahan. Berarti Dia menjanjikan kepada kita suatu kelimpahan, bukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Ya, sudah kelimpahan itu sudah siapkan. Dia sudah ada, sediakan untuk kita. Nah, sekarang mungkin Bapak dan Ibu tanya, kalau kelimpahan itu sudah ada, mana? Kok aku nggak ngerasain? Kok ekonomiku gini-gini aja? Kok kesehatanku gini-gini aja? Kok suasana apa tuh? Aku tidak selalu mengalami ketakutan. Kalau aku masih merasa tertindas, kok aku masih susah mengalahkan kedaginganku gitu. Kok sering aku kehilangan damai sejahtera? Mana sukacita itu? Mana damai sejahtera itu? Mungkin Bapak itu nanya gini. Nah, Bapak dan Ibu, aku cuma bisa ilustrasikan seperti ini ya. Tuhan itu sudah melakukan bagiannya. Bilang deh, bagiannya itu ada di sini.
Ya, ini segala sesuatu yang Tuhan udah sediakan bagi kita. Kelimpahan itu ada di sini. Damai sejahtera, sukacita, kehidupan kekal, suasana firdaus di dunia ini, ya, segala kelimpahan ini sudah Dia sediakan bagi kita. Janji-janjinya semua ada di sini untuk kita. Sekarang pertanyaannya, karena kita pun adalah makhluk dengan kehendak bebas, kita ini harus berjalan untuk menuju sini. Kalau kita berjalan menuju sini, maka kita akan mendapat semua yang Dia udah sediakan bagi kita. Tapi kalau di dalam perjalanan hidup kita sering menyimpang, kiri, kanan, ya akhirnya kita nggak nyampe ke tempat ini. Jadi Bapak dan Ibu, apakah kelimpahan itu otomatis terjadi? Enggak. Apakah janji Tuhan yang iya dan amin itu otomatis terjadi? Enggak. Semua ada syaratnya. Bagian Tuhan sudah Dia lakukan. Tapi bagaimana dengan bagian Anda dan saya? Ada yang namanya hukum jika dan maka. Jika saya lakukan bagian saya, maka kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan ini. Tapi kalau saya tidak melakukan bagian kita, maka kita juga tidak akan bisa mencapai sini. Yes, ini butuh perjuangan. Dan pada waktu berjuang, Tuhan itu sebetulnya sudah sertai kita. Ada Roh Kudusnya, ada firman seperti yang kita dengar pada hari ini. Ada juga komunitas seperti yang kita punya hari ini, Bunda Teresa. Ini semua adalah fasilitas yang Tuhan udah sediakan agar di dalam perjalanan hidup kita itu jalannya tuh fokus ke tempat sini. Kalau kita misalnya menyimpang karena kita punya komunitas, karena ada Roh Kudus dalam hati kita, Dia akan ingetin kita, kamu udah menyimpang ya Sheila, balik lagi ke tengah nih gitu. Nah, pada waktu Roh Kudus ini ingetin kita, pada waktu firman yang kita dengar menjadi rema, pertanyaannya sekali, nurut apa enggak? Nurut apa enggak? Kalau saya nurut, ya saya bisa kembali fokus untuk mendapat apa yang Dia sudah sediakan. Tapi kalau saya enggak nurut, ya kita manusia dengan kehendak bebas, Tuhan respect dengan pilihan hidup kita. Jadi Bapak dan Ibu, apakah ini otomatis terjadi? Enggak. Terserah kita. Ini Tuhan udah sediakan, tapi ada bagian juga yang harus kita lakukan. Dan untuk melakukan bagian kita ini harus latihan. Harus melatih diri. Kenapa? Karena manusia ini penuh dengan kemalasan, kedagingan, keduniawian. Tetapi dengan latihan, kita bisa. Kita ini adalah manusia yang terbentuk karena kebiasaan. Kalau kita udah terbiasa bangun subuh, maka kita akan bangun subuh otomatis. Tapi kalau kita terbiasa bangunnya siang, ya kita harus dengan berat melatih diri untuk bangun lebih pagi. Tapi kita ini adalah manusia yang terbentuk karena kebiasaan. Jadi sebenarnya lewat PA, lewat komunitas, kita ini dilatih untuk terbiasa agar langkah hidup kita makin lama ini makin bisa mengarah untuk mencapai apa yang Dia sudah sediakan itu. Ayat pertama, Roma 8 ayat 28. Aku yakin Bapak dan Ibu ini semua sudah hafal banget ya. Roma 8 ayat 28 ini ayat yang selalu dipakai di mana-mana. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak dan Ibu lihat di sini, Allah turut bekerja. Aku ulangi dari depan. Kita tahu sekarang kita tahu. Berarti dulu kita tidak tahu. Kenapa baru sekarang tahu? Kita sekarang tahu karena kita kenal firman. Dulu kita tidak tahu tentang janji-janji Allah. Dulu kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan Allah untuk kita. Dulu kita tidak tahu kita harus bagaimana bersikap di dalam hidup. Apa yang menjadi ekspektasi harapan Tuhan terhadap kehidupan kita. Dulu kita tidak tahu. Tapi sekarang setelah kita kenal firman, maka kita tahu. Ya, kita tahu sekarang setelah kita kenal firman bahwa bahwa Allah turut bekerja. Allah dari dulu sampai sekarang Dia bekerja. Terbukti pada waktu Dia menciptakan alam semesta dan segala isinya, ya, Dia berfirman doang. Dia menciptakan binatang, Dia menciptakan pohon-pohon, Dia berfirman doang. Tapi pada waktu Dia menciptakan manusia, Dia bekerja.
dengan tangannya untuk membentuk kita. Jadi Allah dari dulu itu bekerja untuk manusia. Gitu cintanya dia luar biasa sama kita manusia. Jadi dia bekerja. Tapi Allah bekerja itu bukan hanya dulu aja. Sampai sekarang dia pun bekerja loh ternyata. Buat apa dia bekerja sampai sekarang? Buat mendatangkan kebaikan. Luar biasanya cinta Allah itu kepada Anda dan saya. Dia mau bekerja untuk mendatangkan kebaikan gitu. Bekerjanya dalam bidang apa aja? Di dalam segala sesuatu. Bukan pada waktu kita PA atau misa atau novena doang, tapi di dalam segala sesuatu. Pada waktu kita berelasi dengan orang-orang di sekitar, pada waktu kita bekerja di kantor, pada waktu kita olahraga, pada waktu kita menikmati suara burung, pada waktu kita ngobrol dengan tetangga, pada waktu kita masak, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, perhatikan di sini. Untuk siapa Allah bekerja? Bapak dan Ibu, ternyata Allah itu tidak bekerja untuk setiap orang. Yes, ayat yang bilang, Allah hanya bekerja untuk mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi sekarang kita yang harus membuktikan diri kalau saya itu mengasihi Dia. Gitu. Bagaimana cara kita membuktikan kalau saya itu mengasihi Dia? Caranya adalah dengan singkat kata, hidup dalam ketaatan. Menjadi seorang pelaku firman. Singkatnya seperti itu. Kita tidak bisa membuktikan diri kalau saya itu mencintai Dia hanya dengan sekedar misa, hanya dengan sekedar baca ayat, berdoa. No. Kita harus belajar praktek. Praktek itu bukti kalau kita itu taat. Tanpa praktek, semuanya itu cuma jadi teori aja. Jadi itu, Bapak dan Ibu, apakah janji Tuhan, peningkatan itu pasti terjadi? Enggak. Tergantung kita. Kuncinya di kita. Mau dibawa kemana nih? Kalau kita mau hidup di dalam ketaatan, berarti kita membuktikan diri kalau kita mencintai Dia. Orang yang cinta itu pasti berani untuk taat. Orang yang cinta itu pasti berani untuk berkorban. Yes, orang yang cinta itu pasti berani untuk berkorban, walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak pribadinya sendiri. Nah, ini sekarang yang harus kita buktikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan segala berkat peningkatan-peningkatan yang iya dan amin. Janji-janjinya, ini Dia sudah siapkan. Tapi bagian kita adalah berjalan ke arah itu untuk mendapat semua yang sudah Dia sediakan ini bagi Anda dan saya. Oke, berikutnya. Ini beberapa tips ya, agar kita bisa mencapai janji-janji Allah itu tadi dan mendapat peningkatan-peningkatan. Nah, yang pertama adalah komitmen. Yes, komitmen, ketekunan. Di dalam Alkitab nggak ada kata-kata komit, tapi ada banyak sekali kata-kata ketekunan. Pada saat kita tekun, kita akan dilatih untuk keluar dari zona nyaman. Ingat, kita ini manusia yang butuh latihan. Kita ini adalah manusia yang manusia kebiasaan gitu loh. Kebiasaan kita kayak gimana, ya itu nanti kita tuh jadinya kayak gitu. Kalau kita kebiasaannya makan goreng-gorengan terus ya akibatnya kita akan kolesterol. Tapi kalau kita kebiasaannya makan sayur, makan rebus-rebusan, maka kita akan jadi lebih sehat gitu. Kita ini makhluk kebiasaan kok gitu. Jadi pada waktu kita komit, kita tekun, kita tuh sebenarnya melatih diri untuk keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari kebiasaan buruk kita, masuk ke dalam kebiasaan baru yang benar. Keluar dari segala macam keterikatan kita dan masuk pada jalan yang adalah rencana Allah. Ini semua harus dilatih. Ya, sehingga kita bisa mendapat peningkatan-peningkatan itu. Nah, di dalam hidup keseharian, kan kita selalu rindu toh untuk mendapat hal-hal lebih. Pekerjaan jadi lebih baik, gaji lebih baik gitu, deposito lebih nambah gitu, ya kan? Dalam keseharian kan kita rindu gitu untuk
punya mobil lebih baik, punya income lebih baik, kayak gitu kita. Nah, sekarang kalau dalam hal jasmani aja, kita rindu ada peningkatan. Masa dalam hal rohani kita nggak rindu pada peningkatan? Padahal yang bersifat kekal itu kan hal-hal rohani. Sedangkan hal-hal yang jasmani sifatnya sementara aja. Kita nggak bisa nanti pulang ke sono dengan gandolin, dengan bawa deposito kita, nggak bisa. Gitu. Nah sekarang, karena kita sudah tahu mana yang kekal, mana yang sifatnya sementara, kenapa kita tidak merindukan dan berjuang untuk mendapat peningkatan pada hal-hal yang kekal? Maka untuk itu Bapak dan Ibu, kita butuh ketekunan, komitmen itu. Dan jangan komplain sama Tuhan kalau kita tidak meningkat. Justru di sini sekarang waktunya kita introspeksi diri. Sudahkah dalam 1 tahun, 5 tahun, 10 terakhir, saya mengalami peningkatan-peningkatan secara rohani? Contoh kecil ya, ada mahasiswa yang bisa komplain, aku udah kuliah 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi kenapa aku nggak lulus? Sampai 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun aku nggak lulus. Jadi mahasiswa abadi gitu, kenapa? Dan dia nggak bisa komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa aku sudah 10 tahun nggak lulus? Tuhan akan jawab, kamu males, kamu nggak bikin tugas, kamu tiap kali disuruh bikin paper, kamu nyontek melulu, kamu males, jarang datang ke kelas gitu, ya pantaslah kamu nggak lulus. Nggak bisa komplain sama Tuhan seperti itu. Atau pekerjaan, kita nggak bisa komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa temanku yang ini sudah naik gaji, kenapa temanku yang itu udah naik jabatan, sekarang aku di sini melulu gitu. Tuhan juga akan bilang, lah kamu datangnya telat melulu. Tiap kali dikasih kerjaan ekstra, dikasih kesempatan untuk sesuatu pekerjaan yang baru, kamu bukannya nyoba yang baru, tugas baru, kamu malah komplain. Ini kan bukan bagianku, kenapa aku dikasih ini, kamu malah komplain. Nah sekarang kalau bos mau coba kamu untuk kasih peningkatan, kamunya enggak mau, ya bukan salahnya bos kalau kamu nggak naik-naik gaji. Gitu. Sama. Di dalam kehidupan rohani, kita pun juga kayak gitu. Pelayanan-pelayanan kita harus bertambah. Kalau hari ini, kalau dulu ada kayak seksi konsumsi, seksi apa, jemput kayak gitu-gituan ya, asyir, tapi sekarang secara online nggak ada ya. Jadi kita ada seksi apa misalnya, seksi bikin flyer, bagian singer, bagian kontak pengajar, atau bagian kontak umat gitu ya. Hari ini ada kayak gitu. Nah, jangan mandek di bagian-bagian itu doang. Harus meningkat. Setelah kita misalnya bagian bikin flyer, kita nggak bisa bertahun-tahun kayak itu gitu. Harus meningkat. Lama-lama harus berani untuk bersaksi. Lama-lama harus mau untuk jadi pendoa. Dan nanti lama-lama Tuhan akan kirim orang kepada kita untuk apa ya? Untuk didoakan atau sebagai konselor kayak gitu, untuk berbagi hikmat, berbagi kuping gitu. Jadi harus di dalam segala hal harus ada peningkatan. Jadi komitmen itu harus wajib sifatnya. Kisah 2 ayat 41-42. Kisah 2 ayat 41-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul, dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Aku mau garis bawain 2 kata di situ. Pertama, bertekun, dan yang kedua adalah selalu berkumpul. Jadi di situ ada ketekunan yang diperjuangkan oleh para umat di jemaat mula-mula untuk bisa komit keluar dari zona nyaman mereka dan memfokuskan diri pada sebuah kehidupan rohani yang lebih meningkat. Lihat juga di sini, ada hukum jika dan maka. Jika kita bertekun di dalam pengajaran, maka ada kuasa wibawa yang terjadi. Omongan kita, ini nanti kita bahas lebih dalam. Omongan kita itu punya kuasa wibawa untuk memenangkan orang. Kenapa? Karena kita bertekun. Dan ketekunan itu mengubahkan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi ini adalah sesuatu yang mutlak.
Bahkan kunci nomor satu, kalau kita mau mengalami peningkatan-peningkatan dan mendapat apa yang Tuhan udah janjikan dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, karena kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh kasih. Lihat, bagaimana orang yang tekun itu ternyata dianggap sebagai orang yang berbahagia loh. Bapak dan Ibu, sekali lagi ya, aku garis bawahi di sini. Kata-kata tekun di sini bukan cuma sekedar tekun absen, tapi tekun untuk absen membuka hati, pikiran, dan telinga kita untuk siap mau diubahkan. Dan sekeluar kita dari sini, di luar kita pun bertekun untuk berani mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari. Jadi ketekunan itu bukan cuma ngomong tentang absen ya, tapi ketekunan yang total. Karena kalau kita memang melatih diri untuk tekun, mencintai Tuhan Yesus, maka di luar pasti kita berani untuk hidup di dalam ketekunan, di dalam ketaatan. Ini semua kembali lagi bicara tentang melatih diri, ketekunan kita. Dan itu bukan sesuatu hal yang gampang. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ini ayat jelas sekali. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini jelas banget kita disuruh tekun untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, komunitas, kita itu saling menyapa, saling menasehati, saling menguatkan, saling support, kayak gitu-gituan. Jadi mungkin sederhananya kalau aku lagi menyimpang ke kiri, ada teman yang balikin ke tengah. Kalau aku menyimpang ke kanan, ada teman yang mengingatkan. Kalau aku lagi down, ada teman yang bantu untuk bangkit lagi. Atau kok karena aku lagi naik, sombong gitu, ada teman yang balikin lagi, ingetin untuk tarik lagi, biar kaki injek tanah lagi gitu. Jadi ya, bagaimanapun juga kita harus bertekun. Karena satu-satunya cara kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan, satu-satunya cara kita punya kuasa untuk memenangkan orang-orang di sekitar kita, itu kalau kita bertekun. Tekun membawa saya berubah duluan, baru saya bisa mendapat janji-janji Tuhan dan berbuah. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini sebenarnya waktu kita untuk introspeksi diri. Saya tahu Bapak dan Ibu semua adalah aktivis di komunitas, di paroki, di lingkungan masing-masing. Boleh aja aktif Legio, aktif CAP, aktif pelayanan ini itu, aktif KOR, aktif di PA mana, di PD mana, boleh. Tapi pertanyaannya, sudahkah saya menjadi berkat di tempat-tempat itu? Kita ingat, tekun bukan berarti cuma absen di sini. Tapi tekun berarti di dalam prakteknya kita juga menjadi seorang pelaku firman. Jadi sekarang cek di tempat Anda aktif, kita jangan cuma mikir apa yang bisa dapat di sini. Tapi kita juga mikir apa yang bisa saya berikan di tempat ini. Itu adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Itu adalah bukti komitmen dan ketekunan kita. Dan kalau kita sudah komit, kita sudah tekun, kita sudah mempraktekkan cinta Tuhan, itu tadi, ingat tadi, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Aku yakin setiap dari kita mau Allah itu turut bekerja. Jadi sekarang cek diri, sudah berapa lama saya menjadi seorang aktivis, tapi sudahkah saya mengalami peningkatan-peningkatan itu? Sudahkah saya terjun di dalam pelayanan? Kalau tadinya pelayananku hanya bersifat lahiriah, sudahkah saya memberanikan diri untuk menjawab kesempatan untuk melayani secara rohani? Paling tidak sharing, mendoakan orang.
dan bisa nanti berikutnya, bisa untuk mendengarkan orang. Ya, semua komitmen ini pasti membawa ketekunan. Contoh kecil, Musa. Musa itu tadinya kan juga bukan siapa-siapa. Produk luka batin, dibuang sama bapak tirinya, berkelana di padang gurun, nggak jadi apa-apa, pegawainya mertuanya doang gitu, kumpulnya sama kambing domba, bukan siapa-siapa, gagap pula gitu. Tapi pada saat dia menjawab panggilan Allah, dia mengalami peningkatan dari nothing become something, menjadi nabi besar, menjadi hakim yang pertama, membebaskan bangsa Israel, menuntun mereka sampai ke pintu gerbang tanah terjadi. Semua mengalami peningkatan. Yusuf dari produk luka batin juga, dibuang sama keluarganya, dibully sama koko-kokonya, dipermalukan, dijual sebagai budak, dibanting sama siapa, istri Potifar dikambing hitamkan, dilupakan sama sahabatnya di penjara. Tapi karena dia komit, dia tekun, dia tetap menjaga integritas relasi pribadinya dengan Tuhan, dia mau untuk keluar dari zona nyaman. Akhirnya apa? Dia mengalami peningkatan. Dia terpilih sebagai orang yang membebaskan bangsa Israel dari kelaparan. Semua mengalami peningkatan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Hari ini kita harus menjadi Musa-Musa di zaman sekarang. Yang apapun kekurangan kita hari ini, apapun kelemahan kita hari ini, asal kita mau tekun, keluar dari zona nyaman, menjaga relasi kita pribadi dengan Tuhan, pasti ada peningkatan. Karena Tuhan sudah pilih Anda dan saya untuk menjadi Musa-Musa di zaman ini. Jangan takut Bapak dan Ibu, ada fasilitas yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada saat kita menjalani kehidupan. Dan fasilitas itu ada 3. Firman, komunitas, Roh Kudus. Ada itu. Permasalahannya, sudahkah saya mau bekerja sama dengan mereka itu tadi? Jadi sekarang waktunya kita introspeksi diri. Cek. Apakah aku sudah aktif di ABC 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Aku sudah mengalami peningkatan. Jangan cuma aku concern dengan peningkatan secara lahiriah, peningkatan jasmani, tapi harus juga aku concern dengan peningkatan-peningkatan rohani, karena itu adalah yang bernilai kekal. Dan hal pertama yang aku harus latih untuk mendapatkan itu adalah komitmenku untuk berani keluar dari zona nyaman. Ulangan 28 ayat 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Sama, ini janji-janji Tuhan. Dia sudah sediakan bagi kita. Dia sudah sediakan bagi kita. Tapi ada syarat yang harus Anda dan saya kerjakan, yaitu setia. Lakukan dengan setia. Apa itu setia? Komitkan sampai akhir. Ketekunan kan sampai akhir. Walaupun saya tidak ngerti, walaupun saya berat, walaupun tidak sesuai dengan kehendakku, tapi orang yang setia akan tetap melakukan apa yang disuruh oleh Bapaknya, karena dia setia. Dan ini yang Tuhan mau. Kalau kita setia, maka kita akan mendapat semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hidup kita akan naik, bukan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ini bagian Tuhan sudah dia lakukan. Tapi bagian kita, sudahkah kita setia? Kita dituntut untuk hidup di dalam kesetiaan itu. Jangan kita menyimpang lalu terikat pada ilah-ilah palsu. Bapak dan Ibu, ilah-ilah palsu hari ini bukan lagi bentuk apa patung-patung kayak pohon-pohon kayak gitu-gituan, tapi bentuknya ya duit lah, kesibukan kita lah,
teman-teman kita lah, makanan kita lah, hobi kita lah, sinetron lah, games lah, itu pekerjaan kita lah, itu juga bisa jadi berhala. Jadi berhala itu adalah segala sesuatu yang lebih utama bagi kita dibandingin Tuhan. Itu adalah berhala. Jadi kerjaan pun juga bisa jadi berhala. Suami, anak, istri, itu juga bisa jadi berhala. Orang tua bisa jadi berhala. Pokoknya segala sesuatu yang lebih utama bagi kita dibanding Tuhan, itu adalah berhala. Ya, jadi iblis akan berusaha untuk membuat kita hidup itu nikmat, membuat kita mengesampingkan diri dari Tuhan. Kalau kita hidupnya nikmat, menikmati apapun, wah, jangan salah sangka ya, kita harus kerja, kita harus mencintai orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau maksudnya kita ya itu tadi terlalu mementingkan pekerjaan dibanding Tuhan, atau terlalu mementingkan sinetron, mementingkan games, mementingkan hobi, mementingkan teman-teman kita dibanding Tuhan, mementingkan ego diri kita sendiri dibandingin apa yang menjadi kehendak Allah. Ini adalah berhala juga. Dan iblis akan berusaha untuk mengalihkan kita pada segala sesuatu yang nikmat bagi kedagingan kita. Itu tadi, ego diri sendiri, hobi, kayak gitu-gituan. Kalau iblis tidak bisa membuat kita jatuh pada kenikmatan-kenikmatan dunia, perhatikan ini. Kalau iblis tidak bisa membuat kita jatuh pada kenikmatan-kenikmatan daging kita, iblis akan membuat kita sibuk urusan ABCD, sibuk urusan kerjaan, sibuk urusan masa, sibuk urusan segala sesuatu itu. Karena pada saat kita sibuk yang berlebihan, ya, yang berlebihan, di situ fokus kita berpaling dari Tuhan. Bapak dan Ibu, jelas sebagai manusia kita harus kerja. Jelas sebagai manusia kita pun juga harus butuh entertainment untuk diri sendiri. Sebagai manusia kita juga butuh hobi atau berrelasi dengan orang sekitar kita. Tapi kalau kita menjadi selalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga kita tidak punya waktu untuk konsen, untuk mencari Tuhan, itu sudah menjadi sebuah berhala. Kalau pekerjaan kita tahu-tahu sama iblis kasih meningkat luar biasa, aku banyak lihat contoh ini. Pekerjaan yang tahu-tahu meningkat luar biasa, sampai orang itu bilang, aduh, aku lagi diberkati luar biasa, aku enggak sempat lagi PA karena orderanku banyak. Pertanyaannya, sibuk, orderan banyak, enggak sempat PA. Apakah itu dari Tuhan? Apa itu dari yang lain? Jadi hati-hati, itu juga bisa menjadi berhala. Orang yang mencintai, orang yang menjaga komitmen, apapun keadaannya, komitmen kepada Tuhan, itu adalah nomor 1. Ini pun adalah hal yang aku latih, Bapak dan Ibu. Sejak pertama kali aku PA, tahun 2000, itu. Ini hal yang aku latih. Jadi jujur kalau kayak aku jadwalku, ada jadwal rutin, salah satunya hari Kamis untuk PA Bunda Teresa. Apapun keadaannya, kalenderku udah aku conteng semua gitu. Kalenderku udah aku conteng semua. Mungkin teman-teman yang di PA Bunda Teresa juga tahu berapa kali aku tidak hadir pada saat PA. Sebisanya aku hadir. Lagi perjalanan luar kota pun aku juga hadir. Pernah nggak hadir mungkin karena sakit atau salah satu anggota keluarga intiku yang sakit, jadi aku harus layani mereka. Tapi aku pun melatih diri untuk jaga komitmen ini. Ingat, kita adalah manusia yang terbentuk karena latihan-latihan itu. Jadi ini kunci pertama kalau kita mau mendapat peningkatan, latih diri. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi untuk melakukan di dalam kesetiaan. Lalu yang berikutnya, kunci yang kedua, buang hal yang sia-sia. Karena hal yang sia-sia itu tadi bisa menjadi berhala. Hal yang sia-sia namanya aja udah sia-sia, ya nggak berguna lah ya. Jadi ngapain gitu ya kita lakukan gitu. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 16.
Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Lihat, kita ini dipanggil untuk memperoleh berkat. Bagaimana Tuhan udah menyiapkan bagi Anda, saya hidup kelimpahan itu. Kita dipanggil untuk itu semua. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Jangan membalas kejahatan, jangan mencaci maki, kayak gitu-gituan ya. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau memelihara hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap hal yang jahat. Syarat lain, jaga lidah. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bapak dan Ibu, menjauhi kejahatan, menjaga perdamaian. Kita nggak ngomong lagi tentang perang, kita nggak ngomong lagi tentang mencuri, nggak ngomong lagi tentang mabuk-mabukan, tapi relasi kita dengan sesama. Ada ayat yang bilang bila terjadi perselisihan dengan sesamamu, itu pun sebetulnya kamu udah kalah gitu loh. Jadi menjaga perdamaian itu adalah bagian kita. Dan kalau kita tidak lakukan itu termasuk hal sia-sia yang harus kita buang. Aku tahu menjaga perdamaian itu tidak gampang. Apalagi kalau kita di pihak yang dirugikan, pihak yang merasa ditekan, pihak yang merasa dituduh, pihak yang merasa diambil haknya. Tapi kan Tuhan tidak mempermasalahkan itu. Yang Tuhan permasalahkan adalah, sudahkah saya lakukan bagianku untuk menjaga perdamaian? Dia nggak pusing, oh kamu yang rugi ya udahlah kamu diam-diam aja, dendam aja sama dia. Kan Tuhan nggak kayak gitu. Bagian kita sebagai orang-orang yang terpanggil dan dipilih untuk menerima berkat adalah menjaga perdamaian, titik. Tanpa melihat saya korban atau saya pelaku, tetap saya harus yang menjaga perdamaian lebih dahulu. Gitu. Menjauhi yang jahat, melakukan baik. Kalau kita tidak menjaga perdamaian, kita kepancing emosi, ya kita juga melakukan kejahatan juga, walaupun kita ada korban. Ayat berikutnya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Lihat, kalau kita melakukan kebenaran, kebaikan, aku di sini tidak mempermasalahkan ya kata-kata baik dan benar. Kadang-kadang ada istilah yang dimana baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Tapi di sini kita lihat esensinya aja. Pokoknya baik, sebuah ketulusan berdasarkan pada kasih yang melampaui segala akal. Kalau kita lakukan kebaikan-kebaikan itu dengan tulus, siapa yang mau jahatin kita? Walaupun dia jahatin kita, kitanya biasa aja, kita tetap mengasihi, kita tetap mengampuni, kita tetap berbuat baik sama dia, kita tiap menjaga perdamaian, ya lama-lama kan juga kita terlatih untuk membuang hayat sia-sia. Jadi ini juga hal latihan. Ini hal sia-sia yang harus kita latih juga. Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sediakanlah segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Garis bawahi kata-kata lemah, lembut, dan hormat. Sering kita kepancing emosi, suara tinggi, ikutan marah, pikiran ikut negatif ya, tapi kita harus jaga ini, lemah, lembut, dan hormat. Kalaupun kita tidak mendapat perlakuan sebagaimana seharusnya, kebaikan yang kita sudah lempar, ya udah. Mother Teresa kan bilang, walaupun kita tidak menerima upah, kita tidak menerima kebaikan dari semua yang sudah kita lakukan, Mother Teresa bilang, ya tetaplah berbuat baik. Ini esensi dari ayat ini. Buang hal yang sia-sia. Buang hal yang sia-sia, karena itu tidak akan membawa kita pada peningkatan, malah akan membawa kita pada kebinasaan. Walaupun respon yang kita terima mengecewakan, tetap kita harus berbuat baik, menjaga perdamaian terlebih dahulu. Kuncinya hati dan mulut. Kuncinya itu di sini. Kalau hati kita panas, mulut kita juga ini. Tapi kalau hati kita tenang,
penuh dengan kekudusan, tidak ada kesia-siaan, maka mulut kita juga itu. Mulut ini adalah corong dari kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Ini bilang kayak tadi, buang hal yang kotor, yang sia-sia, yang tidak berguna, yang mengarah pada ilah-ilah yang palsu, tapi kita diingatkan untuk menerima firman yang lemah lembut. Bapak dan Ibu, firman itu sudah ada di dalam hidup Anda, di dalam hati Anda. Dan setiap saat Anda diingatkan untuk menjadi seorang pendengar. Tapi hari ini kita diingatkan untuk belajar menjadi seorang pelaku. Ada terlalu banyak hal sia-sia di dalam kehidupan kita. Dan kita harus latih diri agar yang sia-sia itu tadi dibuang beneran. Cek diri aja, kesia-siaan itu bisa aja dari pikiran kita, bisa mulut kita sia-sia, bisa tindakan kita ini sia-sia, bisa kita memakai tenaga, waktu, akal budi kita dengan sia-sia. Ada banyak orang yang pintar, tapi pakai kepintarannya itu untuk jadi hacker, untuk jadi penipu, gitu. Nah, mungkin kita tidak seperti itu ya, tapi setiap kita kan punya waktu dan tenaga. Kita pakai apa gitu waktu dan tenaga kita gitu. Main Instagram sampai 1 jam 2 jam, edit foto sampai 1 jam 2 jam, nah itu kan jadi sia-sia juga gitu. Jadi sekarang kita waktunya cek diri. Ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia pun menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Wow, doanya udah luar biasa, sehari 5 kali, tapi kalau mulut nggak jaga, dianggap sia-sia loh. Bapak dan Ibu, hari ini yang dijaga bukan cuma mulut kita, tapi jempol kita juga. Apakah jempol ini menjadi berkat, atau jempol ini bisa menjadi sesuatu yang menyesatkan orang-orang di sekitar kita? Hati-hati. Kadang-kadang kita ngomong di grup apa bisa menjadi pemicu sebuah berantem. Jadi hati-hati juga dengan jempol kita. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya, lidah ini adalah corong kehidupan. Apa yang dari hati kita ini akan terpancar lewat lidah kita. Dan masalahnya nanti yang dari lidah itu keluarnya berkat atau kutuk. Kalau berkat, pada waktu kita lempar berkat, ini akan berbalik, itu akan menjadi berbalik untuk diri sendiri juga. Pada waktu kita lempar kutuk, ini pun juga akan berbalik pada diri kita sendiri. Jadi hati-hati, jangan cuma muasin ego kita sendiri. Buang semua yang sia-sia itu tadi. Kita introspeksi untuk belajar hidup, melatih diri untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita tidak lakukan itu, maka segala sesuatu itu adalah sia-sia dan menjadi ilah-ilah palsu yang akan membawa kita makin emosi, makin sibuk, dan makin jauh dari Tuhan. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang cemar itu bukan cuma bicara tentang pornografi ya, tapi cemar itu juga bicara tentang bagaimana saya ngomong, bagaimana saya batin orang lain, apakah pikiran saya negatif, apakah saya mengeraskan hati, apa saya masih menuduh orang, apa saya masih malas-malesan, kayak gitu-gituan. Jadi cemar itu bicara tentang segala macam hal yang sia-sia yang harus kita eliminasi. Lebih jelas lagi di Kolose 3 ayat yang 5. Kolose 3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu sendiri segala sesuatu yang sia-sia. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Hawa nafsu itu bukan bicara tentang pornografi aja,
tapi nafsu untuk marah, nafsu untuk balas, nafsu untuk menunjukkan saya lebih superior, nafsu untuk menunjukkan saya lebih bisa daripada dia, nafsu untuk menunjukkan, oh harus saya yang menang. Ada banyak sekali nafsu di dalam kehidupan kita, dan itu harus kita eliminasi. Karena nafsu-nafsu itu disamakan dengan penyembahan berhala loh Bapak dan Ibu. Ya ampun, kebablasan ngomong aja. Karena nafsu ini dianggap penyembahan berhala. Jadi kita harus belajar. Semakin kita dewasa, semakin dibuktikan, ya semakin kita kedewasaan rohani, ya semakin kita dewasa secara rohani, semakin itu terbukti dari bagaimana kita menjaga lidah kita. Kedewasaan kita secara rohani tidak dibuktikan dari aktivitas ibadah kita, tapi dibuktikan dari cara kita ngomong, bersikap. Ini jadinya kutuk atau jadinya berkat bagi orang-orang sekitar. Jadi kita ini harus belajar, tekun, buang sia-sia, kuasai diri ini, baik secara internal maupun eksternal dari hal-hal yang kecil. Contoh kecil, ya contoh kecil. Aku nggak banyak main sosial media, bahkan aku tuh sangat gaptek. Tapi salah satu hiburan buat aku sebenarnya simple, cuma lihat Instagram, fotonya orang, reels. Tapi ternyata lihat fotonya orang dan reels itu tuh nggak berasa tuh bisa setengah jam, nggak berasa loh bisa setengah jam. Mau tidur pengen lihat fotonya anakku, lihat fotonya anakku cuma berapa menit, habis itu scroll yang lain bisa setengah jam. Pagi-pagi juga seperti itu, dan setiap kali bisa seperti itu. Lama-lama aku juga sadar, waduh ini sia-sia. Berapa banyak waktu dan tenaga yang aku udah sia-siain, cuman lihat hal-hal yang tidak berguna, tidak membangun sebetulnya di Instagram itu. Jadi aku pun juga belajar untuk kontrol hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Lihat sosial media. Itu pun juga udah termasuk hawa nafsu. Jadi ada satu ayat yang bagus banget. Bukan, aku lupa ayatnya di mana. Tapi dikatakan seperti ini: segala sesuatu boleh, tapi apakah itu berguna? Segala sesuatu boleh, apakah itu membangun? Jadi sekarang kita harus cek agar kita tidak jatuh pada kesia-siaan yang ternyata adalah berhala. Cek, itu berguna nggak? Itu membangun nggak? Baik untuk diri sendiri secara rohani maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Kunci yang ketiga, kalau kita mau mendapatkan peningkatan adalah fokus. Matius 6 ayat 33. Ini juga ayat yang sudah sangat-sangat familiar. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita disuruh untuk fokus, untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena apa? Kalau kita membawa Yesus di dalam kehidupan kita, maka pasti kita ini mengalami peningkatan. Ya, sebenarnya kalau aku bayangin diri sendiri dulu ya Bapak dan Ibu, ini sharing pribadi ya. Aku nggak pernah berpikir untuk menjadi seorang pewarta pengajar. Jangankan pewarta pengajar, jadi aktivis aja dulu nggak pernah kebayang. Memang orang tuaku, papa mama dari dulu itu aktivis, dari sejak aku masih kecil. Aku sering banget ikut mereka retreat, atau kalau mereka retreat aku suka dititipin di panti asuhan Bakti Luhur. Jadi aku nginep di sana beberapa hari gitu bersama dengan anak-anak yang cacat gada itu gitu. Tapi aku sendiri nggak pernah berpikir. Bahkan aku merasa hidupku itu banyakkan jatuhnya dulu daripada bangunnya. Cukup nakal, cukup duniawi, malah pernah saking nakalnya mamaku udah kesel, mungkin udah gregetan banget sama aku, saking memendam emosi, dia tuh sampai masuk rumah sakit gara-gara aku gitu, saking nakalnya aku gitu. Jadi aku nggak pernah berpikir seperti ini. Sampai satu kali waktu itu temen ngajak ke PA, aku nggak tahu sebetulnya pada waktu itu PA, cuman karena aku nganggur, aku diajak ke PA,
Lalu aku ikut. Tapi sebelum aku nganggur itu sebenarnya ada satu pemicu lain ya. Waktu itu kakak iparku dia baru menjadi seorang Kristen, dan dia lagi sangat berapi-api. Dia lagi sangat berapi-api. Setiap hari dia SMS, belum ada WA, belum ada BBM, SMS. Aku ayat kayak renungan kayak kata-kata bijak kayak itu bisa sampai 20 kali sehari gitu. Lama-lama aku gondok. Karena aku merasa kamu baru dibaptis beberapa bulan, mau coba ngajarin aku udah dibaptis puluhan tahun, gondok. Tapi aku tahu aku tuh nggak bisa ngalahin dia, secara aku cuma Katolik KTP doang pada waktu itu. Jadi pada waktu itu aku percaya ini doa yang dijawab sama Tuhan. Pada waktu itu karena sebetulnya motivasinya alasannya jelek banget, karena gondok sama iparku. Aku ngebatin sama Tuhan, Tuhan kalau kamu mau aku belajar, kasih aku jalan deh gitu. Bukan berdoa loh, ngebatin doang. Nah, sambil ngebatin itu aku bongkar lemari buku yang aku tahu ada Alkitab ini sampai sekarang aku masih pakai. Ini Alkitab yang kalau itu loh, pemberkatan nikah kan kita dikasih Alkitab sama orang tua, ya ini sampai sekarang aku masih pakai. Pada waktu itu ini masih baru, masih lengket semua. Karena memang aku nggak pernah buka sama sekali. Tapi karena aku gondok dan aku ngebatin seperti itu sama Tuhan, jadi aku bongkar ini. Lalu yang aku lakukan adalah aku catat. Diam-diam aku catat. Aku ambil satu buku notes kecil, aku catat aja apa yang aku suka, ayat apa yang aku suka, penjabaran-penjabaran apa yang aku suka, aku catat itu aja. Selama 2-3 bulan. Sampai satu kali temanku ajak, ayo ikut aku. Aku bilang kemana, udahlah ikut aja gitu. Aku ikut. Ternyata aku diajak ke PA. Itu tahun 2000. Anakku masih TK. Nah, playgroup. Nah, sejak itu aku belajar komit. Aku belajar fokus. Dan selama beberapa bulan pertama, aku tuh merasakan impact yang luar biasa atas firman Tuhan itu. Dan aku merasakan berkobar-kobar haus akan firman. Aku merasa aku nggak tahu apa-apa. Jadi aku berkobar-kobar haus dan lapar akan firman itu. Itu baru beberapa bulan PA. Dan itu aku terus rasakan sampai sekarang. Aku cuma rindu ya. Kalau Tuhan bisa berikan aku sesuatu yang luar biasa untuk firman, aku kepengen orang-orang di sekitarku ini merasakan hal yang sama. Betapa dahsyat dan luar biasanya firman itu mengubah kita, menguatkan kita, menghibur kita gitu. Jadi karena aku mendapatkan kobaran itu, aku belajar untuk fokus. Bapak dan Ibu, fokus ini penting. Kenapa? Karena kayak honeymoon, jatuh cinta itu gampang. Kayak hidup suami istri deh. Jatuh cinta itu gampang, tapi membangun cinta itu kan butuh perjuangan. Sama, jatuh cinta sama Tuhan gampang. Ikut retret lah, apa retret yang Anda belum pernah ikut atau belum pernah merasa sesuatu. Kalau Anda buka hati, pasti Anda akan langsung berkorban-korban. Itu jatuh cinta. Tapi setelah jatuh cinta, honeymoon period, kita harus belajar untuk membangun cinta. Dan itu tidak gampang. Makanya kita harus belajar untuk fokus dan full heart. Pada saat kita fokus dan full heart, melewati berbagai macam rintangan kehidupan kita, di situ Tuhan itu membawa peningkatan. Jadi kalau aku flashback hidupku ke belakang, aku nggak pernah mimpi jadi pendoa, nggak pernah mimpi jadi pewarta, pengajar, nggak pernah mimpi untuk aktif di keuskupan, nggak pernah. Ya ampun, kalau dulu aku mikir kayaknya buang-buang waktu banget, nganggur banget gitu ya. Mendingan kerja gitu, dapat duit daripada pelayanan malah keluar duit. Mungkin dulu aku berpikir seperti itu. Aku nggak pernah mimpi apa yang aku alami hari ini dan aku kerjakan hari ini. Tapi kalau hari ini aku tahu itu semua terjadi, aku cuma tahu satu hal, bahwa ini adalah peningkatan secara rohani. Ada prosesnya, nggak langsung, ada prosesnya. Pertama-tama, ya memang aku dulu disuruh sharing firman, disuruh untuk mulai memimpin doa, disuruh untuk sharing pengalaman hidup. Ya ampun, sharing pengalaman hidup kalau nggak pernah, itu kan kayaknya gimana ya, malu apa segala macam karena mindset yang masih bergumul, melihat kehidupan tuh kayaknya kacau banget, aib apa segala macam. Tapi ya itu proses.
Ada proses. Tapi kuncinya saat kita mau belajar fokus. Ingat, Tuhan arahkan langkah hidup kita untuk mendapat sesuatu yang kelimpahan ini. Janji dan berkatnya. Dan pada saat kita menjalani proses itu dengan segala macam dinamikanya, kita belajar untuk tekun, setia, keluar dari zona nyaman, terus belajar, terus berjalan, membuang hal yang sia-sia. Yohanes 12 ayat 32, itu yang terjadi. Kita baca ya, Yohanes 12 ayat 32, itu bilang, dan aku, apabila aku ditinggikan dari muka bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bapak dan Ibu, itu janji Tuhan. Kalau kita fokus pada Dia, nama Dia ditinggikan, maka Dia yang akan menarik banyak orang. Kita tahu ya, kehidupan kita itu kan harus berbuah, toh. Tapi ternyata cara kita berbuah itu tuh bukan dengan ayo ikut PA, ayo datang ke misa, bukan secara itu. Tapi dengan meninggikan nama Tuhan. Kapan? Di dalam keseharian kita tuh meninggikan nama Tuhan. Dan di situ kita berbuah. Karena apa? Karena Tuhan yang menarik banyak jiwa. Sharing kecil aja, aku nggak bilang ini karyaku pribadi ya, jangan salah tangkap. Ini bukan karyaku pribadi. Aku cuma bisa bilang, kalau kayak PA Bunda Teresa, sekian belas tahun, dimulai dari 4 orang aja yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau hari ini PA Bunda Teresa bisa puluhan, ratusan orang, itu siapa yang narik? Itu siapa yang narik? Tuhan kan. Dari A, dia berubah, lalu dia si B ikut karena perubahan si A, si B berubah oleh firman Tuhan, si C melihat lalu dia ikut karena dia melihat perubahan si B. Itu. Dan kita semua di dalam komunitas ini terikat untuk saling support, untuk saling mengingatkan, untuk saling memperbaiki diri, sehingga kehidupan kita bisa meninggikan Tuhan. Dan nanti sisanya Tuhan yang akan lakukan. Ini Bapak dan Ibu, jadi kenapa kita tuh harus fokus kalau untuk mendapat peningkatan. Kalau untuk mendapat berkat-berkat tender-tender dunia kita bisa belajar fokus, kenapa untuk sesuatu yang rohani kita tidak bisa fokus? Yes, kita harus. Jadi apakah janji Tuhan itu, berkat-berkat Tuhan itu iya dan amin? Yes. Apakah itu akan membawa peningkatan? Yes. Tapi itu terserah kita. Bagaimana kita merespon keadaan itu. Kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, memakai fasilitas-fasilitasnya, maka pasti kita mendapat peningkatan. Peningkatan apa aja yang kita akan terima dari Tuhan? Banyak sebetulnya. Saya tidak bisa tulis semua, karena terlalu banyak. Ya, nah, ini ada beberapa hal yang bisa dicatat aja. Yang pasti pelayanan dan kesempatan itu meningkat juga. Ada kesempatan, ada kesempatan untuk melayani ya, ada kesempatan untuk berkarya lebih dalam. Dan itu ada gitu yang bukain jalan gitu. Mungkin kita diajak untuk singer, mungkin kita diajak untuk mendoakan orang, atau mungkin ada orang datang untuk ngobrol dengan kita gitu, untuk sharing beban keadaan masalahnya. Jadi ada pelayanan kesempatan yang dibukakan sebenarnya untuk kita. Ya, ini bukti peningkatan. Jadi kalau Anda terima orang-orang yang lagi stres atau minta didoakan, jangan pikir, aduh repotin aku, aduh ini buang-buang waktu, aduh aku belum bisa. Jangan pikir seperti itu. Itu sebetulnya adalah pintu kesempatan yang lagi kita buka. Ya, Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jangan merasa repot kalau ada kesempatan untuk melayani, tapi pikir bahwa itu adalah pekerjaan untuk makanan yang tidak dapat binasa. Jadi sekarang kita sekali lagi kita beri saja. Udah berapa lama saya berkomunitas? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Apakah
kesempatanku untuk melayani sudah bertambah? Apakah ada yang minta konseling, bersaksi, didoakan? Apakah ada yang minta saya untuk jadi pembantu, PIC, dan sebagainya untuk ngajar gitu ya? Cek aja. Kalau saya belum mengalami peningkatan-peningkatan ini, berarti waktunya saya introspeksi diri lagi. Berarti 3 kunci pertama yang tadi kita udah bahas. Kalaupun saya sudah pelayanan di dalam komunitas, jadi host misalnya, bikin flyers, atau donatur gitu, jangan berhenti di situ. Saya harus masuk juga lebih dalam untuk melayani secara rohani. Ya, kita harus membawa orang kenal Yesus lewat pelayanan-pelayanan rohani kita. Jadi jangan cuma konsen pada pelayanan jasmani. Istilahnya di luar sana banyak orang lain yang keluar pelayanan jasmani. Ya. Kita orang Kristen Katolik harus beda. Ngomong kasarnya, Yesus nggak mati di kayu salib agar kita bisa pelayanan jasmani aja. Yesus mati di kayu salib agar Anda dan saya bisa bebas dari dosa, sehingga lewat keselamatan yang kita terima, kita bisa bawa orang lain untuk mengenal Dia dan menerima keselamatan itu juga. Jadi, kalau kita meningkat, pelayanan dan kesempatan itu pasti ada. Matius 9 ayat 37. Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Kita sudah apa ayat ini di luar kepala. Nah, sekarang kita coba ayat ini masukkan di dalam kepala dan hati kita. Pada saat Tuhan bilang tuaian memang banyak tapi pekerjaan dikit, maksudnya apa? Maksudnya kita yang disuruh kerja. Bukan cuma sekedar tahu dong, oh iya tuaian banyak ya, oke gitu. Enggak, kita yang disuruh kerja. 1 Korintus 3 ayat 9, kita adalah rekan kerja Allah. Kita sudah ditetapkan sebagai rekan kerjanya untuk menuai, untuk menabur, untuk menuai, itu tadi, untuk bekerja untuk Dia. Ingat, pada saat kita hidup di dalam ketaatan, kita membuktikan diri untuk mencintai Dia, Dia pun bekerja untuk kita. Jadi, bukti kalau kita mengalami peningkatan, pelayanan dan kesempatan ini pasti meningkat. Pengaruh kita atas hati orang pun juga akan makin bertambah. Kalau dulu orang nggak mengindahkan omonganku, sekarang orang jadi mendengarkan omonganku. Kenapa? Karena kita berubah. Karena kita berubah. Jadi kita punya wibawa dalam tanda kutip di hadapan orang lain. Jadi pengaruh atas hati orang itu berubah juga. Pendukung orang-orang yang percaya sama kita itu juga pasti berubah. Lalu urapan juga ada. Urapan atas pemberitaan firman. Belum tentu di dalam khotbah ya, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mendoakan orang, bagaimana kita mendengarkan orang, bagaimana kita belajar untuk bisa menjadi sahabat, menangis bersama yang menangis, tertawa dengan sama, itu ada urapan karena keberadaan kita, itu pun juga bertambah. Tapi ada hal lain juga yang bertambah, yaitu musuh. Jadi jangan takut kalau musuh kita tambah banyak, itu bukti kalau posisi kita tuh makin naik. Ingat, pohon makin tinggi kan anginnya makin kencang. Jadi kalau musuh kita bertambah, itu kita harus lebih senang. lebih senang ya, karena itu bukti kalau musuh bukan yang cari-cari sendiri ya. Bukan yang dicari-cari sendiri loh. Kalau cari-cari sendiri itu ya kebodohan kita ya, tapi sesuatu yang terjadi di luar kontrol kita. Ada orang yang iri, ada orang yang ngegosipin, oposisi, baik terang-terangan ataupun musuh dalam selimut ya. Saya mengalami itu, musuh-musuh di dalam selimut, itu orang-orang yang oposisi, yang iri hati, yang ngegosipin, yang mencuri hakku, aku alami itu semua. Tapi sebetulnya itulah iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Semakin kita bertambah tinggi, angin pun juga makin kencang. Dia tidak bisa membelokkan kita pada ilah-ilah palsu. Dia membuat kita jatuh di dalam kesibukan. Dia masih berusaha membuat kita jatuh lewat orang-orang di sekitar kita yang berusaha untuk mengintimidasi kita. Jadi jangan takut. Kalau musuh kita makin banyak, perjuangan kita bukan secara darah dan daging. Perjuangan kita adalah dalam roh yang membawa kita pada kebenaran. Ada penyertaan Tuhan. Bagian kita cuma satu,
komit, setia, fokus. Lalu iman pasti meningkat, karakter kita pasti lebih baik, niat kita juga pasti makin sungguh-sungguh, talenta-talenta kita pun juga pasti makin berkembang. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita introspeksi diri. Aku tahu aku minta maaf hari ini cepat sekali ngomongnya karena memang poinnya banyak banget, tapi buat Bapak Ibu yang nggak keburu mencatat atau nggak kober dengerin aku yang ngomongnya Jawa banget dan cepat banget, silahkan nanti dengerin ulang di YouTube-nya berkali-kali. Biar ini menjadi satu patokan untuk Anda dan saya juga untuk introspeksi diri, bahwa hidup itu harus membawa kita pada sebuah peningkatan demi peningkatan lainnya. Jangan takut, ada tanda-tanda Tuhan menyertai. Kehidupan bukan sesuatu yang gampang. Kehidupan bukan sesuatu yang gampang, tapi ada penyertaan Tuhan. Kalau memang kita mau berjalan pada peningkatan itu untuk mendapatkan apa yang Tuhan udah sediakan bagi kita. Markus 16 ayat 17 dan 20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa baru bagi mereka. Cek. Ngusir setan itu nggak selalu dengan cara tengking ya. Kita juga bisa mengusir setan pada saat kita menolak menolak cobaan, temptation. Misalnya, saya kan doyannya gorengan, coklat gitu ya. Nah, pada saat saya merasa, saya hari ini udah cukup banyak nih makan gorengan, gak boleh lagi nih. Lalu ada gorengan dikirim ke depan mata, lalu aku katakan, aku nggak mau. Itu sudah menolak coklat, itu sudah mengalahkan setan. Atau pada saat kejadian buruk dan sebenarnya emosiku lagi tingkat tinggi, tapi aku memilih untuk diam biar nggak kebablasan, itu sebetulnya sudah mengalahkan iblis juga. Jadi ada banyak cara untuk mengalahkan iblis itu. Ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Tuhan itu pokoknya nggak pernah meninggalkan kita sendiri, Bapak dan Ibu, selama motivasi hati kita itu mau untuk meninggikan Dia, untuk komit, untuk hidup fokus pada Dia, untuk tetap setia pada Dia, maka penyertaan Tuhan itu pasti ada. Pasti ada. Keberadaan kita pasti bisa memberi impact, memenangkan orang-orang di sekitar kita. Kisah 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri pada orang percaya. Lihat, ini kisah di zaman barbar. Keberadaan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu bisa dibilang di zaman barbar. Konsep Christianity itu masih jauh di luar kepala mereka. Tapi kalau ternyata para murid waktu itu dimulai dari 12 orang, ternyata karena mereka komit, karena mereka setia, mereka mau bayar harga, mereka mau berubah, mereka mau fokus, keberadaan mereka disertai dengan kuasa dan wibawa surga. Nah, karena sikap hidup mereka itu adalah pewartaan yang sesungguhnya, maka firman Tuhan makin tersebar. Pewartaan kan tidak selalu di mimbar, tapi lewat sikap hidup. Jumlah murid bertambah banyak, dan perhatikan, sejumlah besar imam loh, menyerahkan diri dan percaya. Imam, orang Farisi, yang tadinya oposisi, tapi jadi bertobat dan percaya. Bapak dan Ibu, hari ini pun masih ada aktivis-aktivis yang belum lahir baru. Bagian kita bukan dengan berkhotbah, tapi sekali lagi dengan sikap hidup kita untuk memenangkan mereka. Dan kalau dulu Tuhan menyertai para murid, hari ini kita adalah muridnya. Ingat, kita dipanggil untuk menjadi musa-musa zaman ini, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, untuk memenangkan mereka, agar mereka bisa mengalami Yesus sendiri. Yang terakhir, kisah 11 ayat 20-21. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dengan memberitahukan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya
dan berbalik kepada Tuhan. Ya, tangan Tuhan menyertai. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ini bagian kita, Anda, Bapak dan Ibu. Peningkatan pasti terjadi. Bahkan berkat janji-janji yang sudah disediakan. Bagian kita hari ini adalah introspeksi. Sudahkah saya menjawab panggilannya, membuktikan kalau saya mencintai Dia, sehingga saya berjalan menuju semua hal yang sudah Dia sediakan bagi Anda dan saya itu. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.